Saat semua hal meninggalkanku, kesombongan, kebahagiaan, kesedihan, semua meninggalkanku. Tapi opening kita, oh kenapa tuh? Gitu ya. Wow, keren. Ini guys, rumahnya keren banget. Tapi bagus. Itu jauh ya bangunan-bangunan di sana. Kayaknya setelah jalan-jalan, aku mau di situ aja kayaknya. Ya. Oh, hewan apa itu tadi? Kalau lihat ke sana, wah keren ya. Oke. Akhirnya kita bisa bercerita lagi. Ini agak cepat aja ya, takutnya banyak semut ataupun dari tadi udah ada kayak nyamuk gitu ataupun serangga. Jadi cerita ini berjudul Cinta dan Waktu atau Love and Time. Saya nggak tahu cerita asli ini ditulis oleh siapa ataupun ini hanya cerita legenda turun-temurun disampaikan dari satu mulut ke mulut yang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain mungkin ya. Dan saya nggak tahu dari negara apa asal cerita ini. Tapi cerita ini menarik karena pernah suatu kali waktu saya masih kuliah, saya punya seorang sahabat dan dia mempunyai masalah dengan orang yang dia sukai saat itu, sehingga akhirnya cinta dia itu pupus dan dia menangis. Dia kebetulan sahabat saya, jadi waktu lagi di situ di kampus dia nangis dan dia cerita tentang hal itu kepada saya nggak bisa ngebujuk. Akhirnya saya mencoba untuk menceritakan cerita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman dahulu, waktu dulu banget, waktu belum ada manusia, jadi hal-hal yang kita ketahui sekarang tuh hidup zaman dahulu di suatu pulau. Mulai dari pengetahuan, jadi ada sosok namanya pengetahuan, terus ada kekayaan, terus ada kesedihan, perasaan-perasaan gitu ya, kesedihan, kebahagiaan, kesenangan, semuanya, dan cinta. Mereka kan hidup damai nih. Suatu hari terdengarlah kabar bahwa dari salah satu dari mereka itu pulang dari laut. Terdengarlah kabar bahwa diperkirakan pulau mereka ini akan tenggelam dalam waktu beberapa hari. Jadi setelah semua itu orang mulai bersiap untuk pergi meninggalkan pulau itu. Semuanya bersiap, semuanya melakukan upaya untuk agar nanti tetap selamat. Tapi betul, sedikit demi sedikit akhirnya hari demi hari air itu mulai tinggi. Air itu mulai tinggi sampai ke lutut dan seterusnya. Semua orang sudah bersiap kecuali cinta. Cinta ingin bertahan. Lalu pada akhirnya sampai air mulai menggenangi sampai dada, cinta mulai khawatir. Bahaya ini bukan lagi hanya di pikiran saja, bukan hanya di luar saja, tapi sudah mencapai
fisik atau bisa dirasakan. Akhirnya dia memutuskan untuk meminta tolong. Lalu karena hari itu orang sudah mulai pergi, melarikan diri, mulai banyak melewati rumah Cinta menggunakan kapal. Lewatlah kekayaan. Cinta ingin minta tolong, kekayaan, tolong aku kekayaan. Oh, maafkan aku Cinta, kapalku penuh dengan kekayaan. Maaf, aku tidak bisa menolongmu. Lewatlah kekayaan, air semakin tinggi, lebih dari dada. Lewat kekayaan, datanglah kebahagiaan. Kebahagiaan, tolong aku. Kebahagiaan yang terlalu bahagia, sehingga seperti orang bahagia aja, seperti apa? Tertawa-tawa, kenapa? Aku akhirnya bisa bebas dari pulau ini. Dan dia pun pergi tanpa mendengar suara Cinta. Lalu lewatlah kesedihan. Dengan menangis-nangis, kesedihan berada di kapalnya melewati rumah Cinta. Kesedihan. Tolong aku kesedihan, tolong aku. Maafkan aku Cinta, katanya. Aku tidak bisa menolongmu. Maafkan aku Cinta. Aku terlalu sedih. Aku pengen sendiri. Akhirnya lewatlah Cinta. Dan lewatlah kesombongan. Wah, air sudah mulai makin tinggi, sudah mulai sampai ke leher. Kesombongan, tolong aku kesombongan. Kesombongan dengan jijiknya menganggap Cinta najis. Dia berkata, sorry Cinta, nanti kalau kamu naik ke sini dan kamu basah, kamu akan mengotori kapalku yang bagus ini, yang indah dan begitu menawan ini. Akhirnya lewatlah kesombongan, tidak menolong Cinta. Air mulai tinggi sampai hampir ke hidung. Dia mulai menahan nafas. Saat dia hampir kehilangan harapan, seseorang mengulurkan tangan. Disitulah dia menyambutnya dan orang itu menariknya ke atas kapal. Saking Cinta bahagia, dia sampai lupa untuk bertanya siapa yang menolongnya itu, karena orang ini adalah yang tidak pernah dia kenal, atau sosok ini tidak pernah dia kenal. Akhirnya dia lupa untuk menanya siapa yang menolong dia itu, sampai dia sampai ke pulau dan orang itu mulai menjauh. Saat dia sudah berjalan menuju orang yang dikenalnya, dia ingat, oh iya, aku belum bertanya sama dia siapa namanya. Akhirnya dia kejar-kejar, tapi orang itu sudah menghilang. Lalu dia kembali dan dia menemui tetua itu kayak leluhur. Dia ketemu dengan pengetahuan. Aku tadi ditolong oleh satu sosok. Siapa itu? Yang mana? Aku nggak tahu, aku nggak lihat, katanya kan. Nah, pengetahuan butuh bukti, gitu kan. Itu yang punya kapal itu, dia nunjukin. Oh, itu yang punya kapal itu, mungkin yang menolong kamu tadi itu adalah waktu. Ya. Mendengar itu, Cinta bingung. Waktu. Melihat si Cinta bingung, pengetahuan nanya, kenapa Cinta? Saat semua hal meninggalkanku, kesombongan, kebahagiaan, kesedihan, semua meninggalkanku, tapi dia menolongku. Aku bingung kenapa. Pengetahuan dengan bijaksananya bilang, ya mungkin cuma waktu yang bisa mengerti betapa berharganya cinta. Oke, itu aja cerita hari ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget guys. Tempat aku bercerita tadi, di sebelahnya itu ada gunung. Wah.